Hai semuanya, aku Safira Alfianti dari Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Gimana kabar kalian semua? Semoga di tengah pandemi ini kalian semua masih baik-baik aja ya. Jangan lupa untuk stay at home and stay safe. Di video kali ini aku akan membahas tentang budaya-budaya di Balaraja. Bagi kalian yang belum tahu, Balaraja tuh di mana sih? Balaraja adalah salah satu dari 29 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Menurut data tahun 2017, Kecamatan Balaraja memiliki luas sebesar 33,56 km persegi dengan jumlah penduduk 134.696 jiwa. Balaraja juga dikenal sebagai negeri seribu industri. Banyaknya pabrik yang dibuka membuat Balaraja ramai akan pendatang. Balaraja. Katanya sih, Balaraja itu berasal dari dua kata, yaitu balai dan raja. Konon pada abad ke-16, daerah ini dijadikan sebagai tempat persinggahan para raja-raja. Duh, kepanjangan. Langsung aja deh bahas yang pertama, yaitu ampihan. Ampihan yang dimaksud adalah seperti memecahkan masalah ataupun hanya berkumpul-kumpul saja di rumah seseorang yang ditokohkan atau dituakan. Ampihan ini menjadi simpul ketika undangan menggarap sawah, mendirikan rumah, kerja bakti membersihkan kampung, ketika ada keluarga yang meninggal, hingga tahlilan. Dari ampihan ke ampihan yang lainnya menjadikan budaya guyup di setiap desa di Kabupaten Tangerang. Sehingga tercipta budaya ngariung yang bukan hanya di saat momen kenduri saja, tetapi dalam segala hal. Budaya selanjutnya adalah ketika mengencani seorang wanita, itu tidak dilakukan sendirian, melainkan bersama teman-temannya. Selain itu, ketika seorang wanita diajak berkencan, yang ikut bergembira bukan hanya dirinya sendiri, tetapi orang tuanya juga. Karena biasanya sang pemuda akan membawakan makanan-makanan seperti bacang, lepet, kacang sangrai dengan jumlah yang cukup banyak. Dahulu, mudah saja menggerakkan pemuda-pemudi untuk menggarap sawah dengan hanya memberikan makan siang dan malam. Dahulu, sering terlihat para pemuda menonton hiburan wayang atau topeng. Budaya selanjutnya biasanya dilakukan saat malam takbiran. Budaya ini dikenal dengan beberapa istilah seperti ngadu beduk, beduk barungan, dan rampak beduk. Dalam perkembangannya, rampak beduk tidak hanya dilakukan saat malam takbiran saja, melainkan menjadi ajang rekreasi bagi masyarakat. Yang paling terkenal adalah budaya berkesenian yang disebut karinding. Karinding adalah sebuah alat musik tradisional Sunda. Pada awalnya, karinding digunakan sebagai alat untuk mengusir hama di sawah. Namun, ada pendapat lainnya yang mengatakan bahwa karinding pada zaman dahulu digunakan untuk menarik perhatian lawan jenis. Cara memainkan karinding tidak sulit dan juga tidak mudah. Alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup. Untuk memainkan karinding terdapat 3 prinsip atau teknik yang harus kita kuasai, yaitu sebagai berikut. Yuk disimak. Kalau saya sih bilang ini harus sejajar. Harus sejajar dan kemudian cara memukulnya. Dan pada saat memegang ini kita harus memegang filosofi yakin. Kita harus yakin pada saat memegang. Yang kedua itu harus sabar dalam memukul. Kita harus sabar. Yang ketiga,
agar si jarum ini tidak menempel dengan bibir kita atau dengan gigi kita. Yang ketiga, kita harus sadar. Jadi ada 3 filosofi dalam karinding, yaitu yakin, sabar, dan sadar. Cara mainkannya dipegang, dipukul, dan ditapelkan ke mulut. Di Balaraja terdapat sebuah komunitas yang hingga kini masih melestarikan kebudayaan karinding. Komunitas tersebut bernama Barak Karinding atau yang biasa disingkat Bakar. Selain karinding, terdapat pula kesenian tari yang disebut kesenian terbang Nyimas Melati. Tari Nyimas Melati merupakan perefleksian dari perjuangan sosok wanita Tangerang melawan kolonial Belanda. Tari ini dimainkan oleh beberapa wanita cantik dengan mengenakan kostum ala prajurit wanita. Tari Nyimas Melati melambangkan ketangguhan sosok pejuang wanita. Tari ini kerap ditampilkan di berbagai acara resmi di pemerintahan baik kota maupun Kabupaten Tangerang. Nyimas Melati adalah putri dari Raden Kabal yang masih sedarah dengan Sultan Hasanuddin Banten ke-18. Berbagai sumber menyebutkan bahwa Nyimas Melati berjuang melawan Belanda bersama-sama dengan ayahnya Raden Kabal. Nyimas Melati dipercaya memiliki kemampuan yang tangguh dalam urusan bela diri maupun ilmu kanuragan. Yang tak kalah hebatnya adalah suara teriakannya yang menggelegar bak singa betina dalam menyemangati pasukannya, sehingga ia dijuluki sebagai singa betina dari Tangerang. Nah, itulah beberapa kebudayaan yang berada di Balaraja. Tugas kita sebagai generasi muda adalah melestarikan kebudayaan-kebudayaan, khususnya budaya yang berada di daerah asal kita maupun di daerah tempat tinggal kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you!